Seumur-umur gua nge-cash. Haida. Langsung ada Selena sudah diamankan. Dan tentunya kali ini masih respect dari tim Universitas Udayana terhadap IPB. Dan di mana udah ada Yusin yang diamankan oleh tim IPB. Oke, pertanyaanku cuma satu. Boleh. Ada Tigreal yang di-ban nggak sih? Mahal sih ban Tigreal. Mahal ya? Mending ban Roger. Rogernya, jangan Tigrealnya. Atau enggak kita paksa ambil. Oke. Kalau paksa ambil mungkin beda cerita kan? Tapi kalau misalkan Rogernya di-ban berarti ada kemungkinan di sini Unut bisa ambil link di ini ya, link di first base mereka juga. Iya. Iya. Saya baru melihat ini. Bener, saya juga. Oke, tapi di sisi lain, Profesor Parsa yang sangat mengganggu dua support sudah diamankan. Kagura terbuka sangat bebas dan juga Chang'e bakal menjadi pilihan lagi dari kedua belah tim sepertinya, Profesor. Uranus, Parsha, ada ini nggak ya, Khalid atau Yuzong yang di-ban ya? Khalid atau Yuzong kayaknya nggak ada deh. Uranus, lebih ke arah Uranus. Karena bisa dibilang ini Uranusnya ganggunya bukan main. Dan kalau kita lihat juga satu lagi, mereka harus mengamankan dari Universitas Udayana. Mereka harus respect banget sama Roger sih. Ini bisa di first pick Roger, mungkin musuhnya pakai link, Glopelia pakai link sekalipun tetap bakal diadu. Tapi atau dia mau diambil, mereka ngelepas Yuzong dan Khalid. Iya sih. Ruby. Apa ya kalau misalkan kayak Yuzong tuh? Khalid lepas? Khalid enggak sih. Mereka antar kan Roger. Percaya sama gua. Gila. Percaya. Masalahnya, mereka lagi confident banget pakai Rogernya. Nah, dari sisi seberang bakal dipaksa untuk pakai link kemungkinan. Dan supportnya, ketika seberang pakai Chang'e, kemungkinan besar juga bakal ada dari Kagura tim Universitas Udayana, Profesor. Gitu. Yang cukup berbahaya kali ini adalah gimana caranya dari tim IPB itu punya counter, punya crowd control, punya CC yang bisa menumbangkan seorang Roger yang pastinya harus instan. Yang minimal dia punya kayak semacam Kufra atau punya apa ya modelannya Hylos, tapi Hylos terlalu ini sih. Malah Hylos tuh terlalu lambat. Malah habis jalan, juga malah digarukin habis sama iya. siapa namanya Roger. Makanya Atlas tapi udah kurang capable. Atlas tuh gara-gara di nerf abis-abisan dia. Iya. Jadi nggak bakal masuk lagi sih. Kecuali nanti dari cara dia ngeluarin perfect match-nya bakal dibalikin kayak awal, mungkin bakal enak lagi. Tigreal langsung diamankan. Tigreal langsung mereka sebelum diamanin mending kita ambil. Tapi jujur ya, Lucian penentu kemenangan sih, Be. Lucian memang penentu kemenangan. Penentu kemenangan sekali. Karena kalau misalkan inisiasi dia nggak berimpact maksimal dan malah dibalikin keadaannya. Apalagi di sini udah ada dua inisiator ya, Ji ya. Yes. Hitungannya ada Khalid dan juga ada Tigreal. Jadi bisa jadi inisiator bayangan juga nih si Khalidnya. Yes. Buat ngebayang-bayangin si Tigreal biar dia lebih optimal untuk menggunakan flicker implosionnya. Di satu sisi mereka harus mengamankan satu buah Kufra, maybe kalau mereka mau. Tapi gue tahu, Be. Angela side. Mereka terlalu terburu-buru kalau ngambil Lancelot. Tapi kalau misalkan Angela side ya, enak sih masuk Yuzong. Iya sih. Angela side enak masuk Yuzong, tapi ya Chang'e sama Lancelotnya kayaknya diambilnya terlalu terburu-buru. Kalau Chang'e masih oke sih, tapi Lancelotnya iya. Buru-buru banget. Iya sih. Mereka bisa ngamanin. Bisa ngamanin Link. Iya. Dan Angela. Yes, itu maksudku. Apalagi lawannya Roger sih. Di sini Lancelot kalau misalkan dari awal udah kalah dari segi landing phase atau bahkan jungle, ini bakal rugi sekali dan Bentamus sih emang bener. Kalau misalkan Yuzong di awal udah di segala-galain nama Tamus ya, aku jadi Yuzong sideline sih juga pusing, Pak. Wah, karena Tamus itu masih tipikal hero yang sebenarnya dia di S itu terlalu tinggi tapi di A juga terlalu rendah. Jadi di antara A dan S itu apa ya adanya ya? S sama A. S sama A. Oh tahu. SA. Wah. Kayak nickname temen kita tuh, YSA. Ya. Ya. Pol, Pak. Popolet Kupa. Iya, makanya. Back to the game. Dimana kali ini udah ada Chow yang tidak akan dibolehkan bermain, apalagi Nega. Benar-benar ganggu banget pakai Chow-nya. Dan satu lagi yang akan diamankan harusnya adalah sideline, tandanya atau match-nya, magenya Parsa.
Parsha udah. Oh, udah. Kagura. Kagura oke. Karena dari sisi Tigreal-nya digabungin sama Kagura. Wombo, combo, combro, misro, mikro makro. Combro, misro, Mikro makro. Apalagi yang belakangnya O? Combo, combro, misro, mie, oyom, Banyak. nasi goreng, baksa. Ada lagi, satu lagi. Apa? Tengok. Cuma kita tengok di sini ya. Aida KBS Moni lo. Hah? Esmoni saya. Oh, jangan emoji gitu dong. Kita lihat. Carmilla, masih Carmilla loh mereka. Tapi Carmilla instan loh, instan. Iya, buat Hinoklo sih kayaknya. Hinoklo atau Terus dia kalau digaruk juga masih kuat. Iya, dan terlebih ini memang udah ada 3 mili Ranger Mas. Jadi kalau misalkan emang hero mili nabrak kayak gini, Carmilla cocok banget di lini depan. 4 malah ekspor. Eudora, gue setuju banget sih. Eudora buat Ini Lancelot satu combo, Pak. Wah, gue daripada ini gue mending Eudora. Kalau misalkan emang dia mau Eudora, ini Chang'e juga bakal tumbang sekaligus. Angela. Wah, Angelanya. Wah, Angelanya, Angela support. Gak kurang, Be. Iya, kurang damage. Tapi kalau misalkan Zilong aku masih setuju. Karena minimal sideline-nya ada 3 damage jadinya. Iya. Wah, ini agak cukup berat mungkin ya untuk Universitas Udayana, tapi kita juga bakal menyaksikan seperti apa nanti kesenarik. Tapi kalau gue pribadi ya, bukan Angela nggak bagus di support, tapi lebih optimal kalau di sideline dan dia mengamankan laning phase terlebih dahulu, dapetin level 4. Ditambah ini lawannya memang adalah Chang'e. Jadi kalau misalkan supportnya Chang'e ini punya damage, Angelanya nggak punya damage, itu bedanya. Ditambah lagi, Chang'e bisa ngepok, Angela bisa ngepok. Angela nggak bisa ngepok. Tapi deketan Angela daripada Chang'e. Chang'e-nya bisa dari jauh. Dan Nega, last pick-nya jatuh kepada Akai. Akai kah? Ntar, yang tadi nge-ban Akai siapa ya? IPB atau Unut? IPB deh kayaknya. Aku masih ingat kalau nggak salah IPB itu di Coba, awal game. Tadi yang Unut atau IPB ya yang nge-ban Akai ya? Yang tadi nge-ban Akai Unut apa IPB ya guys Lupa ya? aku. Coba kolom komentar ya kan. Ini jangan-jangan tadi itu tuh respect band juga karena mereka tahu salah satu informasi itu didapatkan bahwa salah satunya adalah top global Akai. Karena kan bisa jadi kalau misalkan kita tahu sendiri udah mungkin ribuan match didapatkan, mungkin mereka udah punya feeling sendiri dengan hero tersebut, apalagi Akai yang sebenarnya inisiator yang cukup tebal juga di lini depan. Benar. Dan kita bakal melihat dan udah menyentuh ke 1.200 komen, 1.200 like. Mantap. Tembusin ke arah 2.000 ya guys. Kita buktikan nanti kita bakal bagi-bagi lagi dan juga udah 1.100 yang nonton. Banyak loh. Go! Let's go, kita bakal menuju ke Land of Dawn. Inilah dia game yang ketiga dari match kedua kita di upper bracket. Untuk match kedua kita akan sangat menarik. Nanti kita bakal melihat siapa yang akan bertemu dengan Binus University di upper bracket. Dan di lower bracket akan kita saksikan kira-kira siapa yang akan bertanding dengan satu nyawa yang tersisa best of one. Karena ingat di lower bracket mereka cuma punya satu nyawa dengan best of one series. Jadi akan sangat menarik untuk menyaksikan pertandingan mereka mati-matian di arah bottom lane. Dan inilah dia match kedua game Catch of 3 series antara tim Universitas Udayana melawan Institut Pertanian Bogor IPB versus Unut. Dan masih dipandu oleh duo emas KB dan juga Ranger emas. Betul sekali, dan kita ini akan langsung melihat Altir dengan Rogernya yang ada Ranger emas. Yes, bener banget. Akankah ia masih sama dengan game yang pertama tadi? Bener banget, coba dihajar. Lu lihat satu kali kan pose langsung seperempat darah yang hilang itu. Dia nggak ngincer ke minion, Pak. Hah? Dia nggak ngincer ke minion. Iya. Dia laikan ponsel langsung ke Gleopelia. Ngepok. Soalnya dia tahu dia punya Angela. Iya. Tapi ternyata di sini Angelanya bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan sebagai support yang luar biasa baiknya. Kali ini dari tim Unut berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Dan ternyata di sisi lain Lorraine-nya bakal di cover abis-abisan. Langsung ada Puppet String ke arah seorang Hinoklo dan copot ternyata benang layangan untuk arah bottom lane. Benang layangan. Aduh, ini emang bener-bener bahaya banget ya, mumpung lagi musim layangan juga. Harus berhati-hati sama Puppet on a String, apalagi kalau misalkan connect itu bakal menghentikan pergerakan yang dimiliki sama hero-hero melee yang sangat riskan sekali seperti Hinoklo dengan Carmilla. Tapi kali ini lihat Lorraine-nya udah mulai datang, invasi jungle incoming, bakal diganggu ke depan, puncture defensif langsung di reset, masih ada retribution kan, tapi kali ini langsung didorong ke arah belakang. Second hammer mulai digunakan dari vengeance-nya, bakal diganggu, tentunya regen-nya bakal diambil, regen slow, dan ternyata kali ini masih bisa bertahan dari teman-teman tim IPB di arah jungle. Wah, walaupun bisa bertahan, tapi sedikit kekurangan di sini adalah mereka harus kehilangan waktu. Lihat di arah
Mid lane bakal coba untuk farming dan menuju ke arah top lane, dan CrossX sedikit struggle kita lihat ya. Di arah top lane, CrossX agak sedikit kewalahan melawan seorang Yujong. Tapi Nega belum ada Hurricane Dash, bakal coba untuk menghindar dan ternyata masih kena satu dan oh my god. Kalau hampir saja ngikut, apakah dia punya flicker down? Dia pakai second, dia bakal bisa ditumbangin untuk kali ini. Ternyata mereka gak ada yang lihat spellnya, feeling gua. Yakin gua. Itu kalau ada yang lihat spellnya execute pasti di dive in, percaya sama gue. Bener banget, tapi kali ini udah ada Papi Boom dan langsung ada Last Insanity karena belakang langsung diinjak ternyata karena Nega harus ditumbangkan. First blood present by Insto di arah top lane dengan absorb damage yang hampir tumbang. Ini Rogernya bakal jadi Rich Guy Bali. Rich Guy Bali, the crazy Rich Guy Bali dari Altir berhasil menghilangkan satu buah shield tanpa basa-basi. Sedangkan itu menuju ke arah top lane lagi dan lagi. Malah udah bukan hanya shieldnya, tapi turretnya juga dimakan, Profesor. Bener banget, dan sebentar itu CrossX bakal mengamankan Viraga armornya. Tapi dia harus kena Meteor Shower, ditumbangkan begitu saja. Langsung ada Black Dragon Form, mana congor naganya, muter balik. Iya. Gak berhasil dapetin poin tambahan, tapi ini Altir harusnya udah tajir mampoy, karena di sini kita lihat udah ada satu buah item yang dimiliki oleh seorang Altir, udah level 6, bakal coba untuk dapetin shieldnya, tapi ternyata gak berhasil dari tim IPB. Altir bakal coba untuk maju, Nega bakal menuju ke arah belakang, gak berani mengeluarkan Hurricane Dance untuk menjepit Altir karena para kawanannya gak ada yang bisa masuk ke dalam, Profesor. Lihat perbedaan networknya langsung menuju ke arah 1000, dan di sisi depan sana Hinoklo langsung melumbangkan satu di arah belakang. Langsung saja dia bakal dikeluarkan. Dua ruang wow kena karena Lancelot, tapi Lancelotnya masih menghindar. Cleopelia dikejar, bakal dipoking. Masih ada Papi Boom, dan ternyata Heartguard-nya hanya untuk menakut-nakuti teman-teman dari IPB saja. Tapi kita lihat tadi ada bebek di arah seorang Altir ya, dan dia nggak langsung ke arah Turtle karena dia tahu Chang'e-nya. Detail benar-benar luar biasa covernya dari Bogor Gelis yang membuat 1 poin, malah beberapa kali tim fight dimenangkan oleh Institut Penanian Bogor. Itu karena tuh lihat Meteor Shower-nya ngabisin banget damage yang ada di depannya, Profesor. Itu lihat Hinoklo sih 1 hit lagi ya, tanggung banget loh. Kalau tadi dia terkena Last Insanity-nya lebih lama, mungkin menurutku bakal lebih tinggi lagi damage-nya dengan temperatur yang dimiliki sama seorang X-Borg. Slow effect-nya juga bakal menghentikan pergerakan daripada seorang Carmilla dan harus ditumbangkan. Tapi ternyata ini Carmilla benar-benar sustain dengan Vengeance spell-nya. Dan juga dia udah punya Curse Helmet kayaknya. Udah jadi Curse Helmet, atau bahkan jangan-jangan masih Molten-nya dulu. Dan kali ini ada efek slow di bar belakang, ada Hurricane Dance, dan ternyata mengincar langsung ke arah seorang Angela dan harus tumpang begitu saja dari Angelanya. Masih ada Tondros dan Altirnya terkena Retribution Last Hit dan didapatkan begitu saja oleh teman-teman IPB. 3 tumbang, Turtle langsung dilahap begitu saja oleh teman-teman dari IPB. Oh my god, ini bencana. Para pemain dari tim Universitas Udayana, mereka kehilangan momentumnya. Bahkan bisa dibilang IPB membalikan keadaan, mencoba untuk mengejar ke arah seorang CrossX yang mempunyai immortality. Tapi dari sisi lain, Yuzong udah punya Bloodlust. Mereka bakal fokus menuju ke arah mid lane dan gak berhasil dapetin satu turret. Masih berdiri kokoh tanggap menantang di garis depan. Oke, masih ada Heartguard juga mengincar ke arah Lorraine, tapi Lorraine-nya masih mampu untuk bertahan ternyata. Walaupun dia digempur oleh 2 hero sekaligus, tapi lihat di top lane-nya kali ini bakal ditukarkan oleh teman-teman dari IPB. Balas Insanity bakal digunakan, masih ada Pancerlan Phantom Execution untuk defensif. Tapi Nega terperangkap api asmara, bakal ngeluarin Hurricane Dance untuk defensif. Lihat, balik-balik bambu dikeluarkan oleh seorang Nega, Profesor. Sedangkan di arah mid lane, Ultimate Objective Gaming lagi dan lagi. Turret 2 sudah diamankan, dan ini yang di mid lane. Bahaya sekali. Ini bahaya banget sih kalau turretnya diamanin satu-satu kayak gini. Sementara IPB tidak mendapatkan objektif apapun. Lihat networknya, walaupun mungkin perbedaan killnya adalah 4, tapi networknya hanya berbeda 1000. Dan kalau misalkan Altirnya udah jadi Windtalker, ini bakal jadi malapetaka untuk seorang Lancelot karena dia bakal kalah dari attack speed dan juga total damage yang dikeluarkan dari seorang Roger. Bener, ini bahaya banget, tapi sebenarnya Nega harusnya bisa ngezoning-zoning seorang ini sih, Altir. Jadi dia Thousand Pounder, dia Blender, Tasan Pandar harus begitu terus. Iya, harus dihentikan pergerakannya.
Iya, cuma ngestan aja kan takut juga Altirnya sebenarnya. Tapi kalau dia cuma kayak gini-gini, bahaya implosion mungkin bakal kena 2. Langsung dirotokin. Ternyata combo combro. Dan ternyata di belakang masih ada Dragon Force kena dapetin 1. Ternyata 1-1 Neganya juga harus tumbang. Di sisi lain lihat Cleopelia datang mencoba untuk mengganggu dan tidak ada korban jiwa tambahan karena Cross X-nya ada di belakang. Kalau tadi teman-teman dari IPB masuk ke arah jungle yang dimiliki sama seorang Unut ya kan, ini mungkin bakal bisa di diving balik. Tapi sepertinya dari tim Altir atau Universitas Udayana mereka benar-benar mengambil keputusan yang tepat sekali. Lihat Altir kali ini bakal coba untuk ngambil 1 buah turtle-nya. Mereka berhasil harusnya di sini sih di 2100. Kita lihat. Seperti yang sudah saya duga, 2100 saya sudah hitung. Kenapa? Karena dia udah level 10 dan dia udah pakai Raptor Machete harusnya. Betul banget. Tentunya di atas 2000 Retribution bakal gampang banget untuk diamankan. Apalagi kali ini Retribution-nya tuh udah ada indikator untuk damage totalnya, true damage ke arah jungle monster. Dan ini momentum yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh teman-teman dari Universitas Udayana, tapi ternyata dibalikan begitu saja dengan cepat oleh teman-teman dari IPB dengan Black Dragon Force yang dimiliki oleh seorang Yuzo. Oke, tapi ini bagus banget Altir. Teamfight. Ternyata Altirnya terculik begitu saja. Di sisi lain, lihat Tigreal dapetin 2 stun, tapi tidak ada follow up damage dan bye-bye untuk Lucian. Double kill diamankan oleh Kato. Oke, tapi blue buff-nya bakal coba dijaga habis-habisan karena mereka kehilangan 3 player yang udah pasti power fight-nya udah diuntungkan oleh tim IPB. Udah ada Blade of Heptasis dan Hinoklo memilih objektif gaming di arah top lane. Ini sih bener-bener banyak objektif yang akhirnya diamankan oleh teman-teman IPB. Ini jawabannya Ranger Mas. Ketika turretnya diamankan, IPB makin lebih gampang lagi buat nge-ganking, makin lebih nyaman lagi buat masuk ke area jungle tanpa harus takut mereka terkena pergerakan dari Lucian. Karena Luciannya mungkin bakal digangguin sama pergerakan dari Nega dengan menggunakan Hurricane Dance. Benar banget, kan udah gue bilang. Kan Profesor tadi sempat menanya, gimana? Apakah Tigreal bakal di-ban apa enggak? Enggak, terlalu mahal. Jadi mending kita counter malah ban Rogernya. Tapi ternyata mereka sudah mempersiapkan counternya. Roger gak di-ban, Tigreal dikasih. Atau jangan-jangan di game kedua tadi jawabannya adalah Chang'e. Karena damage dealnya kan dari belakang bener-bener keluar dari Chang'e semua rata-rata. Itu dia sih, follow up damage itu terlalu penting sih di game kali ini. Tapi bisa dibilang betul juga ya, dan mereka ketika mereka menggunakan seorang Angela yang bukan di Angela di samping tapi Lore tertangkap sepertinya kali ini gak bisa langsung quickset-kan, tersundul-sundul dan masih ada Reggie ke arah belakang, harus dimakan langsung ada kapal di arah belakang yang bukan nasi kapal. Ultir harus coba masuk dan masih bisa tershutdown. 1 poin setidaknya untuk tim Universitas Udayana. Sampai didapatkan lagi, udah mulai snowballing, ini bahaya. Jangan lupa Roger adalah salah satu hero yang paling bisa. Oh my god, tunggal somai kejemur, hampir saja kejemur, tapi kali ini masih bisa ngangkat gerobak somainya. 1 torus dihilangkan dan Cleopelia tershutdown. Profesor langsung tersungkur di arah river. Tentunya ini Altir bener-bener nunggu momentum banget biar dia bisa 1v1 sama Cleopelia. Ditambah ia tahu Roger di mid game bakal bisa memenangkan teamfight melawan seorang Lancelot. Apalagi kalau Lancelotnya nggak punya cover. Lancelot punya cover aja bisa dilahap, apalagi tadi dia sendirian dan harus ditukarkan poin killnya terhadap seorang Lucian dan juga Cross X. Oke, bakal coba disembur dari Altir, sepertinya masih bisa selamat karena kita lihat bulir-bulir jeruk dari seorang Chang'e gak berhasil membasahi seluruh tubuh dari seorang Altir. Jeruk. Bulir jeruk. Itu meteor shower, Pak, asteroid ya kan, batu kerikil. Aduh, panas sih sudah. Sembur pokoknya sembur dia benar. Endless battle kali ini sudah diamankan Ranger Mas oleh teman-teman dari Unut, terlebih untuk Altir. Tapi di sisi lain memang kita harus akui bahwa farmingan yang dimiliki Altir bahkan lebih dominan daripada Cleopelia. Padahal dari segi point kill itu benar-benar IPB yang ngawanin point kill cukup banyak. Tandanya dia teamfight cukup selalu di atas 50% selalu menang. Dan Altir masih farming dengan santainya dengan luwes dan lugas. Sedangkan di arah bottom lane masih ada seorang Khalid dan juga Angela. Aku kalau melihat kayak gini berarti memang Universitas Udayana tuh harus ngeberhentiin Hinoklo-nya dulu. Karena tadi teamfightnya mereka yang menangkan ini ketika Hinoklo-nya tumbang duluan. Belum dapat apa belum dapat belum dapat momen untuk ngetumbang Hinoklo-nya lagi. Jadi kalau misalkan emang mereka mau memenangkan momentum tim fight-nya lagi, mereka harus menumbangkan Carmilla-nya dulu. Karena Carmilla-nya emang cukup ngeselin sih.
Ngeselin lagi Pak tuh. Buat ganggu banget tuh. Dan tim Dragonnya diambil pelan-pelan ya kan, diisep-isep no darahnya kan. Bener-bener ngeganggu di lini depan dan ini bakal jadi ancaman banget kalau seandainya di lini belakangnya juga harus dirontokin. Tapi hati-hati dengan Hurricane Dance yang dimiliki sama Nega, harus mereka ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan tapi kayaknya Hurricane Dance defensif terbakar dengan adanya killing spree diamankan sama Altir. Di arah belakang juga kita bakal melihat detailnya. Mencoba untuk menyelamatkan diri dari Panda, execution implosion. Mencoba untuk menyelamatkan diri, nggak bisa dapetin apa-apa lagi. Langsung ada Raging Sandstorm ke arah belakang. Tonros menghindari serangan daripada seorang Khalid. Kali ini Loren mencoba untuk berdansa dengan pasirnya. Langsung quick send guard tapi lihat di belakang nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya cover, dia nggak punya teman-temannya lagi, nggak punya follow up damage dan harus tershutdown. Tersungkur di depan Lord yang terhormat di menit ke-11 dan ini bakal jadi menit ke-12. Ini bencana karena IPB berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes harusnya. Apakah Explorer dan Cross-X mampu membalikan keadaan? Dan menurut gue pribadi nggak bakal bisa. Karena permainan dari IPB kali ini bakal coba cukup cepat dapetin satu buah Lord. Dan Altir terlalu birahi. Itu BIRAHI. Birahi kalau kata KB. NAFSU. Kalau ini BIRAHI. Meja kayu, kursi kayu. You bisa you. Kursi bersih, kursi kayu. Apa tuh? Nggak tahu. Terima kasih Ranger Mas. Nah, saya ekspektasinya terlalu tinggi dengan panduan Anda. Jangan pernah berespektasi bro, apalagi kepada seorang wanita bakal coba disebut dan bakal coba diapas. Tapi masih ada retribusi yang cukup cepat dari seorang Altir. Betul sekali. Di area top lane, seorang Yujong bakal lebih memilih untuk mendapatkan gold buff dan dia bakal mengawal Bapak Lord yang terhormat yang sudah di-enhance di area top lane. Apakah Profesor ini akan menjadi one strike push? Bisa jadi, tapi Hinoklo, halo, dia sendiri dari bottom lane, Venge sudah dikeluarkan, mencoba untuk mengincar karena Altir, stun effect-nya nggak ada, papi-papi pun sudah digunakan, harus udah nggak ada. Ini mungkin bakal di 1000 pounder karena depan Meteor Shower digunakan, terkena efek slow, masih ada Raging Sandstorm, dan ini banyak sekali source skill yang dikeluarkan. Ini bencana! Ini bahaya untuk team fight-nya, ingat Lancelot-nya belum mengeluarkan apa-apa, mencoba untuk mengincar karena belakang, di arah top lane tentunya masih ada Black Dragon Form, ingat lihat di sana damage sudah dikeluarkan, Regen-nya bakal diambil, masih ada stun impact daripada seorang Hinoklo, Lord-nya ditumbangkan, mid lane bakal dikejar, tapi lihat Altirnya masih menghindari semua gempuran yang dikeluarkan dari teman-teman IPB. Dan Nega berhasil mendapatkan dua, tapi kali ini terambil lagi, terjepit, satu poin diamankan, masih ada Immortality dan Implosion. Dan ternyata tercancel, para pemain dari tim Undut kali ini tersisa sedikit, hampir kehilangan dua player dan ternyata masih bisa bertahan karena adanya Immortality. Lihat kali ini Roger udah mulai datang, ini kami dapetin satu Cleopelia mencoba untuk mengincar karena depan Altir, tidak mau terlalu nafsu tapi disempur terus, mencoba untuk bertahan, tapi masih bisa bertahan daripada seorang Altir, dan ini malah jadi kerugian untuk teman-teman IPB karena mereka juga kehilangan Kato di arah bottom lane. Malah IPB yang rugi. Iya. Padahal dari segi timing itu soft skill dari tim Unut udah keluar semua loh Profesor. Semuanya di situ dia udah keluar. Sampai kayak misalnya puppetnya aja udah keluar juga, hard guard-nya. Bener banget, itu juga hasil dari ini ya, semester 6-nya udah keluar, ya kan, terus hasil dari magangnya udah keluar, semuanya udah keluar. Ya kan, katanya semuanya udah keluar. Hasil magang, ya kan, terus IPK. Enggak, sama satu lagi. Tanda tangan dekan belum tuh ya? Oh ya, oke. Masih berjuang berarti ya? Belum wisuda. Belum wisuda. Wisudanya di rumah. Ada ya sebentar lagi ya. Amin. Nggak apa-apa. Yang penting wisuda dulu, urusan belakang. Semoga teman-teman yang lain lagi nonton juga ya kan tetap lancar ya kan soal perkuliahan. Kita udah mau menyentuh 2000 viewers. Tepuk tangan dulu dong. Ayo share juga. Kasih tahu kalian. Like-nya. Yes, kasih tahu teman-teman kalian yang para ini ya, player Mobile Legends dari IPB dan juga para player Mobile Legends dari Universitas Udayana. Oke, kali ini back to the game, menit ke-15, 8-6 skornya Bung Ranger Mas, dan sementara itu di sisi area jungle, Lucian coba untuk keep up sendirian, coba kali ini coba ngecek jungle aja. 1000 pounder dikeluarkan, loh 1000 pounder yang connect, ternyata blendernya doang yang connect, sementara Black Dragon Form bakal digunakan. Altir, lihat di sana serigalanya bertemu dengan naga, langsung mundur serigalanya. Serigala melonglong, naga menyembur. Ya bunyi-bunyi kan gitu kan naga. Iya, naga bunyinya gimana ya? Iya, oke. Serem juga. Coba. Kalau panda bunyinya gimana? Bani. Enggak, bukan. Anak baca sabi. Oke, kali Bani.
Dia begitu. Boleh tuh, oke. Kalian ada team fight dan ternyata di arah mid lane gak bakal ada quicksand guard. Ternyata Lorraine terculik begitu saja. Sendirian di arah depan, bakal dikejar ke arah depan lagi daripada seorang Kato. Furious dive-nya gak connect ke arah siapa-siapa. Masih ada Dragon Tail, masih ada slow effect dan regennya semuanya diambil oleh seorang Kato. Dan ternyata Lorraine harus hilang. Dan kali ini aku menemukan suara naga, Profesor. Dan lihat kali ini di arah Lordnya Gleopelia mencoba untuk bertahan dan ada Sacred Hammer 1-2 bahkan dicoba untuk Lucian Hurricane dan lagi terjebak di ruang nostalgia. Di sisi lain double kill diamankan oleh Altir. Altir mengincar ke arah seorang Dital. Dital sendirian mencoba untuk ditembak open fire. Langsung dicoba untuk like and punch. Dapetin 2, langsung dilahap. Triple kill udah diamankan dan mungkin bakal jadi savage tapi terkena stun. Masih ada Hardguard juga. Di sini 3 melawan 2 posisinya. Kato dapetin regen yang cukup tinggi. Tapi Medias diamankan oleh seorang Altir. Lari mengincar ke depan tapi dia mau terlalu nafsu. Dia mau Lordnya. Ini bencana. IPB kehilangan 4 playernya dan Udayana berhasil mendapatkan Lord dengan dan Altir menggabung. Sang serigala terakhir melonglong. Melonglong di dalam depan dan mendapatkan Many yang tentunya 12-18 dengan networknya tersusul menjadi 46.000 sama. Dan ini Altirnya mulai ngamuk lagi. Dia langsung mengincar ke arah 2 buff yang dimiliki oleh IPB. Mereka tidak menyia-nyiakan momentum. Mereka tahu bahwa di sini mereka udah tinggal strike push aja, apalagi Glopelianya udah gak punya apa-apa lagi. Profesor dia nggak bisa terlalu offside. Ingat di fight tadi memang dia bisa melonglong. Tapi kalau misalnya dia bakal coba memaksakan keadaan lagi. Kalau semburan maut dari pompa Jet Chang'e belum hilang, dia nggak bakal bisa bertahan. Lihat dia melonglong, triple kill dan bahkan mendapatkan Maniac. Ini ya dibantuin lagi slow effect-nya tuh dibakar lagi ya kan, langsung dapetin Maniac. Dan dia tidak terlalu langsung untuk dapetin Savage. Tapi di sisi lain ada Hurricane Dance. Dada Lucian mau kemana? Mencoba untuk bertahan. Implosion! Ada Maxi dari belakang. Langsung ada Black Dragon Fall juga. Incoming dari Quicksand Guard. Ternyata masih ada Raging Sandstorm. Ternyata mencoba untuk bertahan juga. Thundros digunakan. Dan kali ini IPB mencoba untuk melakukan defense. Dan dia masih dapetin 2. Bahkan mungkin Oh my god! Ini bencana! Untuk Hardguard. Altir dikejar stun impact-nya masih connect. Cross X juga gak mau terlalu nafsu. Tapi IPB masih kuat di lini belakangnya Ranger Mas. Tadi sini Mafia save the day. Mungkin kalau nggak ada harga dari Mafia, Altir cuma hanya menjadi batu nisan di sana. Altir hanya menjadi kenangan untuk tim Udayana. Tapi ternyata ketika Mafia menggunakan harganya, membuat Altir masih berdiri tegak menantang di garis depan. Gila. Ini susah banget sih kalau misalkan ingin diamankan. Altir juga harus berhati-hati dengan Meteor Shower. Mana Hardguard-nya? Gak ada Hardguard-nya. Bye-bye lah. Sanity langsung digunakan karena 2. Tapi kali ini ada slow effect juga mencoba untuk clear minion saja. 45 detik tanpa adanya Altir. Apakah Unut bisa untuk melakukan defense di sini 4 lawan 5? Ini nggak bisa terlalu offside. Lucian harus pulang kembali. Lucian terpick off juga, bakal di-dive asal-asalan kalau kali ini. Lihat, ini bakal coba didapatkan satu poin ini bitter. Di-dive oleh seorang Kato. Mereka masih mau lebih. Cross sudah karena Piraga Armor dan sudah mulai terpancing. Ada satu buat ada Black Bomb. Dan lihat, Resistance Storm ke arah belakang. Tapi Kato harus mundur karena harus pulang makan nasi kapau. Jauh juga tuh pulangnya ya. Tapi kali ini bottom lane-nya bakal coba untuk didorong terlebih dahulu. Stun impact-nya bakal kami langsung ada Hurricane Dance offensive ke arah depan. Coba lihat di sana Lorraine-nya sendirian. Ternyata Lucian juga sama. Dan masih ada Dragon Tail. Regen-nya diambil. Immortal pecah. Inoklong mau kemana? Gak bisa pulang. Maunya digoyang sama Sandstorm yang sakit banget dari Lorraine. Langsung dicakar. Altir is coming! Untuk mencakar-cakar karena di depan sana. Akai coba untuk bertahan. Tapi masih ada Hardguard juga. Regen Sandstorm masuk dari Katonya. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Double kill diamankan oleh seorang Altir. Mengincar lagi, lari. Lihat di sini, serigalanya ngamuk mencoba untuk mengamankan poin dan ternyata diamankan. Immortality-nya pecah. Altir tapi gak bisa bertahan dengan cukup lama karena Roger-nya punya armor dan punya durability. Altir gak mau terlalu nafsu, dia mengincar ke arah blue buff terlebih dahulu dan kali ini keadaan dikembalikan oleh teman-teman dari Unut. Wah, ini keadaannya berbalik kembali, tapi lebih diuntungkan oleh tim Unut. Akankah Universitas Udayana balik cantik mampu mendapatkan inhibitor? Ini harusnya bisa di-dive sih. Langsung di-dive, langsung seorang Expo dihindari. Inhibitor lebih fokus, bakal coba dipaksakan. Berhasil mendapatkan Kislet, ada toplet, Implosion, dapetin 2. Dan lihat, tersisa adalah inhibitor.
bercanda. Udayana paling cantik mendapatkan kemenangan dan what an epic comeback from Udayana Bali. Epic Legend Mythic Glory comeback kali ini untuk teman-teman dari Unut dan berhasil mengamankan poin kedua mereka di Best of 3 Series ini dan melaju ke upper bracket babak final tentunya. Selamat untuk Universitas Udayana dan nice try juga untuk IPB, tapi untuk IPB mereka masih punya lower bracket. Yes, good game, well play, semuanya GG. Bener banget. Dan untuk teman-teman yang ada di YouTube channel dari ESPL ID, terima kasih banget atas 2,3K yang like-nya. Terima kasih banyak.